Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya? Ya, bertemu lagi dengan kami, Mbak. Jadi di sini saya ingin minta penjelasan, Mbak. Penjelasan ilmu yang katanya perdukunan. Salah satunya yaitu gendam, Mbak. Itu gendam bagaimana itu ceritanya? Jadi begini ya, Mas. Ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang salah itu dialami di masa sekarang, tapi orang itu tidak merasa salah. Jadi kita buka-bukaan aja karena sudah terlanjur terbuka semua. Ya. Jadi ya kita fair-fairan aja lah buka-bukaan ya. Jadi seperti ini. Jadi saya ambil garis besarnya itu sihir dulu. Sihir. Nanti akan mengenai semuanya. Ya. Jadi sihirnya adalah induk atau sumber sesuatu kan, karena sihir. Ya. Nah, sihir ini orang Kejawen menggunakan untuk mengendalikan seseorang ini kosakatanya sudah menjadi gendam. Nah, jadi gendam ini masuk ranah sihir kan begitu. Terus kalau bahasa trennya, mohon maaf, ini kita menggunakan bahasa hipnotis. Jadi gendam sama hipnotis ini cuman beda kata, satu ilmu. Satu ilmu beda kata. Jadi metodenya sama dan efek untuk ke orang yang ingin dihipnotis atau digendam efeknya sama. Dalam arti yang saya maksud sama itu, gendam itu berefek ke seseorang itu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh si penggendam. Sama, hipnotis mengefek ke seseorang, otomatis seseorang ini akan melakukan segala sesuatu yang disuruh oleh penghipnotis. Sama. Ya kan? Ya, jadi ilmu gendam cara Kejawen, terus ilmu hipnotis cara tren, bahasanya kan begitu loh, Mas. Nah, jadi tapi induk dari kedua ini, sumber dari kedua ini kerananya adalah sihir. Iya. Nah, begitu loh. Cuman mohon maaf aja, kita kalau buka-bukaan, saya cuma bertanya, sejak kapan sihir itu baik? Kan begitu. Iya. Bahkan mereka itu bilang percaya dukun saja, mohon maaf, percaya dukun saja. Kata mereka, memang itu di sunahnya ada, ibaratnya tidak diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam, kan begitu. Iya. Nah, pertanyaan saya, itu orang yang mendatangi dukun sudah seperti itu hukumnya. Apalagi orang yang menggunakan kerana sihir. Coba logika secara transparan ini. Jadi begini dulu, Mbak. Jadi artinya apa itu gendam itu ilmu sama dengan hipnotis gitu ya? Sama. Jadi dukun itu kalau memang gendam itu adalah ilmunya dukun, otomatis praktisi hipnotis itulah dukun gitu ya. Praktisi hipnotis sebenarnya kata dukun ini begini loh, Mas. Jadi dukun ini dikatakan dukun itu sebenarnya berawal dari pelosok ke pelosok. Ya. Begitu loh, belum orang yang terlalu zaman dahulu tuh dikatakan dukun masih orang yang terpencil, terpelosok-pelosok dan yang taunya mohon maaf cuman karena spiritual, tempat-tempat angker, ini dan itu dalam maksud ini dan itu tuh yang mereka yang mereka jalan itu cuman hal-hal mohon maaf spiritual, kayak bertapa, atau ada yang berpuasa dan segala macam. Cuman karena dukun sendiri memang membangun karakter seseorang. Ada yang jahat, ada yang tidak. Memang seperti itu. Ini yang namanya manusia tetap seperti itu, Mas. Walaupun mohon maaf dalam kerana Islam ustadz saja ada yang mencabuli, ada yang berdakwah. Ya enggak? Fakta loh ini. Ada seorang pondok pesantren, seorang ustadz malah mencabuli, mohon maaf, santrinya. Belum lama viral juga. Nah, sama aja dukun seperti ini. Dukun tuh sebenarnya orang-orang yang mohon maaf yang di setiap harinya hidup di pelosok, mereka itu mengolah daya spiritualnya sebenarnya. Cuman namanya manusia, mohon maaf, manusia itu lagi-lagi apabila mereka itu mohon maaf sudah di level merasa wah atau merasa mampu, jika tidak kuat dalam kerananya dia akan menyimpang. Seperti itu loh. Lalu kembali lagi ke hipnotis itu sama dengan gendam. Jadi hipnotis gendam sama apa tidak?
sama. Induknya ilmu apa? Sihir. Kan begitu. Ya. Jadi sihir ini sihir itu kata-kata dalam kitab sihir itu waktu di daerah-daerah para nabi Musa melawan Firaun, kata-kata di sini mengatakan kata sihir. Ya. Kalau di Nusantara sihir ini kita bilangnya gendam. Ya. Kan begitu. Nusantara yang belum NKRI, maksudnya dulu belum ada Republik Indonesia yang kuat seperti ini. Ya. Seperti kerajaan seperti, mohon maaf, dulu ajaannya Majapahit, sistem-sistem peradaban kerajaan lah. Ya, Di sini kita menggunakan kata gendam. Di saat, mohon maaf, di sini sudah intelek, di saat seseorang ini sudah maju pengetahuannya tentang ini loh, teknologi. Ya. Kata-kata gendam ini terbaur menjadi kata-kata hipnotis. Kenapa dilarikan ke hipnotis? Mohon maaf ya. Karena kesan gendam ini sebenarnya sudah jelek, Mas. Kesan ilmu apa? Gendam. Ilmu gendam. Ya. Orang mendengar kata gendam 90% dia mengatakan, wah, Jahat. nah, sebenarnya seperti itu. Cuma makanya ditarik ke kata hipnotis yang lebih didengar tuh lebih enak dan lebih bisa akhirnya begini loh, Mas. Jadi kita urutkan ya. Ya. Orang-orang yang mempunyai keahlian gendam, ilmu-ilmu orang Jawa dulu yang mempunyai gendam seperti ini, untuk supaya tidak dikerana kejahatan, lari ke kerana kejahatan buat gendamin orang, buat berbuat jahat, ini akan ditarik menjadi suatu perkumpulan namanya mungkin hipnotis ya. Dan hipnotis sendiri ada perkumpulan atau mohon maaf nanti ada kayak sekolahnya. Jadi memang di situ mempelajari ilmu hipnotis, di sana ya pokoknya pembelajar lah tentang hipnotis. Kan begitu, terus nanti keluar sertifikat, keluar apa dan segala macam. Supaya apa? Ilmu-ilmu ini tidak jatuh ke ranah yang tidak baik. Gitu loh, Mas. Tapi kalau kita kupas sebenarnya memang tidak baik. Karena itu sihir. Jadi sebenarnya hipnotis itu adalah evolusi dari gendam. Iya. Itu saya sudah nangkap. Jadi lalu kalau sudah ada perkumpulannya dilegalkan, supaya untuk mengarah ke yang kebaikan. Lebih baik, kebaikan. Padahal mohon maaf, padahal sejatinya mereka ini, mohon maaf loh ya. Yang saya balik kata tadi, sejak kapan sihir itu baik? Apapun alasannya sihir itu tidak baik. Apapun alasannya. Kan begitu. Karena gini, Mbak, saya juga selama sudah saya alami beberapa kali mengalami kejadian yang pada faktanya di masyarakat ternyata ilmu hipnotis itu untuk kejahatan di masyarakat tuh. Ini contoh yang dengan tipu daya dengan pura-pura tiba-tiba menguras uang orang jualan di warung dengan cara menghipnotis, dengan cara tiba-tiba tahu-tahu kok uang sudah hilang gitu. Nah makanya begini loh, Mas, untuk memperkecil tindakan kejahatan. Jadi para dulu ilmu yang penggendaman ini, terus orang-orang yang sedikit-sedikit sudah paham walaupun levelnya belum tinggi ya, paham tentang gendam atau trennya kita bilang hipnotis, ini akan dibikin suatu, kalau bahasanya klub, atau suatu komunitas, kan begitu. Agar orang-orang ini terpantau aktivitasnya pertama. Yang kedua, ini orang-orang ini akan dikeranakan ke tempat yang seharusnya. Bukan terus orang ini lepas begitu aja dengan mempunyai keahlian seperti itu. Kalau dilepas begitu aja, ya mohon maaf, di saat mereka tertekan atau mereka terdesak, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencelakai seseorang. Ini kan seperti itu. Nah, berarti Mbah, mungkin nggak kalau seseorang yang mempelajari ilmu hipnotis itu untuk dilakukan ke kejahatan? Mungkin saja. Mungkin ya. Mungkin. Ya, jadi kan kita bahas kemungkinan nih. Kemungkinan bisa nggak hipnotis itu digunakan untuk kejahatan? Kemungkinan besar bisa. Malah kemungkinan besar bisa. Karena seseorang yang mempunyai hipnotis ini, mohon maaf, dia bisa mengatur objek, dalam arti sesuatu. Orang yang terkena hipnotis, dia akan mengikut perintah sama yang hipnotis, kan begitu. Sama gendam juga seperti itu.
Saat orang terkena gendam, apapun yang diperintahkan oleh si pengendam, maka si korban ini akan mengikuti. Sama kan ranahnya. Cuman mohon maaf ya, kita ambil murninya saja. Orang-orang yang sekarang mencari edukasi kebenaran, sebenarnya dia itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Kenapa Itu bisa loh. begitu? Iya. Sudah saya bilang berulang kali. Sejak kapan sihir itu baik? Oh ya, jadi intinya justru kebanyakan orang malah terinspirasi melakukan kejahatan dari itu gitu ya. Bukan terinspirasi, Mas. Jadi sesuatu yang mohon maaf bagi kita, wah bisa hipnotis nih, Ya, wah bisa ini taktik orang tertidur, ini sesuatu mohon maaf bagi orang awam menilainya sesuatu yang wah loh, Mas. ya, Tapi bagi orang yang mendalami spiritual itu bukan wah lagi. Karena apa? Mohon maaf, kalau mereka selalu mengatakan kebenaran, saya mau bertanya, sejak kapan sihir itu baik? Kan begitu. nggak ada sejarahnya. Nah, Sihir. bahkan mereka sering mengatakan bahwa datang ke dukun saja, mendatangi atau meyakini dukun saja tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Itu Iya. cuman mendatangi loh ini. Mendatangi mau ngapain juga belum tentu tahu Nah, ya. belum ngapain belum tentu tahu. Nah, terus ini orang yang mempunyai sihir cuman mohon maaf ranahnya hipnotis. Sihir itu adalah hipnotis. Tapi dalam kosakata hipnotis itu sekarang dibagi menjadi katanya ada sihir yang baik. Kan Padahal begitu. nggak ada sihir baik ya. Sejak Kalau kapan? sihir itu baik mungkin zaman Nabi Musa tidak man Fir'aun. Iya. Dan mungkin dalam Alkitab tidak mengatakan mohon maaf penyihir-penyihir. Iya. Kan begitu, Iya, kumpulan benar. penyihir-penyihir. Iya. Tapi yang mereka lakukan tidak hanya mendatangi dukun, lebih parah. Mereka itu menguasai loh. Menguasai. Iya kan? Iya. Mereka menguasai loh. Tapi mereka merasa Benar. benar. Kan begitu. Iya. Nah, kalau saya balik mohon maaf, kita ambil ilmu dalamnya. Iya. Sejak kapan sihir itu baik? Kan begitu. Iya. Bahkan mereka sering bilang mendatangi dukun selama 40 hari aja tidak diterima selama ibadahnya selama 40 hari 40 malam. Itu hanya mendatangi, mendatangi dukun lah ibaratnya. Iya. Terus dia yang menguasai sihir ini, mereka selalu bernilai atau mempunyai penilaian bahwa saya ini baik. Iya. Nah, lalu apa pesan Mbah untuk tontonan-tontonan yang berbau-bau hipnotis, edukasi yang mempertontonkan hipnotis? Kalau untuk mempertontonkan hipnotis ini sebenarnya bagi saya nggak masalah, silahkan. Ya. Cuman mohon maaf, janganlah Anda itu sekali-sekali mohon maaf menilai seorang itu selalu jelek di mata Anda. Ya. Padahal Anda itu yang pelaku-pelaku ini, kalau kita tarik lagi ke atas, kita ambil murninya, kupas tuntas, melakukan hal yang tidak baik pula. Ya. Sebenarnya dari ilmunya saja juga tidak baik, tapi mereka seolah-olah mengedukasikan sesuatu yang baik. Ya. Nah, Kalau kan si Mbah kan ini kan mempelajari tentang ilmu kejawen ya, ya, tentang gendam ya. Ya. Itu ada solusi penangkalnya nggak Mbah? sebenarnya dasar orang-orang awam dulu kalau kita mendengar kata gendam taunya mantra wes, terus penolak gendam juga pakai mantra wes kan begitu. Jadi artinya ilmu gendam dijalankan pakai mantra, terus ditangkal pakai mantra gitu. Taunya. orang Saya juga awam. taunya begitu Mbah. Jadi gimana sebenarnya? Sebenarnya enggak, Mas. Jadi gendam sama hipnotis ini levelnya sama. Ya. Gitu loh. Kata trennya agar mudah, karena ini yang menyimak mungkin kan orang-orang tren. Ya. Jadi lebih mudah mereka nyimak itu apabila di saat mereka itu mempunyai blok mental atau mereka itu mampu menguasai kesadaran dirinya sendiri. Ya. Mampu menguasai kesadaran dirinya sendiri. Paham yang saya maksud ini? Paham nggak? Mampu menguasai Ya. kesadaran dirinya sendiri. Contoh, saya ke pasar, Ya. tiba-tiba ada orang, ya, orang ini langsung bilang, karena saya mungkin pegang uang banyak, dia bilang, Mas, kalau mau beli ke warung saya aja, nih saya kasih murah nih. Logika kalau kita mampu dalam kesadaran kita, sejak kapan dia tahu kalau kita membeli A, B, C, D, dan F? Karena kita baru ketemu sekali. Ya. Ini alogikanya. Berarti kita mampu mengontrol kesadaran kita sendiri. Hmm. Itu seperti itu, Mas.
Jadi hipnotis ini, mohon maaf Mas yang botak, Andrian, Ferdian. Nah, Mas Ferdian yang pakai kacamata itu loh. Ya, yang mohon maaf, saya kan orang desa jadi nggak terlalu ini kan. Iya. Kata-kata Mas Ferdian, Mas Ferdian pun menyimak ini pasti mengiyakan jika tidak menyelai hatinya loh ya. Seseorang apabila, contoh ya Mas Ferdian, seseorang ini apabila dalam keyakinannya dia itu kuat, maka dia tidak akan dapat terhipnotis. Andai pun bisa, dia itu sulit untuk dibolak-balik. Contoh Mas Ferdian, ada seseorang yang memang dalam hatinya ini niat pakai hijab, Ya. ini karena iman. Ya. Di saat dia hipnotis, tes dibolak-balik suruh melepas hijab, sulit. Yakin Gitu sulit. ya. Kalau Mas Ferdian ini menyimak kata-kata saya, oke enggak Mas Ferdian? Jadi dalam hipnotis, Anda kan ini praktisi hipnotis yang luar biasa bagi saya, muncul di TV mana-mana. Contoh ini, jika ada seseorang wanita yang memang dalam niat hatinya ini memang berhijab ini demi iman, walau Anda hipnotis sehajar apapun, walaupun terkena suruh membuka hijabnya, dia tak akan bisa, tak akan mampu. Ya. Tak akan mampu. Tapi Mas Ferdian, di saat cuman hiasan saja, di saat cuman buat, mohon maaf, tutup kepala saja tanpa didasari iman, mohon maaf ini, maka disuruh melepas, mungkin bisa. Bukan hanya mungkin, malah bisa. Begitu. Iya. Dan ini saya bukan bertanya, malah ini saya bukan berdebat juga, melontarkan pembicaraan saya ini kepada Mas Ferdian yang sudah ahli hipnotis, Masternya master. Ya, dan apa enggaknya terserah Mas Ferdian. Yang atau intinya uya juga. Hah? Uya. Ya. Tapi kalau Uya. apa? Ya. Tapi kalau Mas Uya ini saya kurang ini sih ya. Kurang kenal. ya? Bukan kurang mengenal. Saya lebih tertariknya ke Ferdian. Mas Ferdian. Ya. Oke, lanjut. Jadi intinya kalau untuk penangkal hipnotis itu seperti itu tadi. Ya, Ke pertama pasar, lalu orang tahu mengenal. kita harus mampu mengontrol kesadaran kita sendiri. Intinya begitu. Karena orang yang hipnotis itu berarti dia tidak sadar. Kan begitu. Iya. Nah, kok bisa, logika ya Mas, kok bisa tanpa dupa, tanpa bau-bauan, tanpa minyak-minyakan, aroma segala macam, hanya kata-kata, orang ini langsung lemas atau tertidur atau langsung mengikuti kata-kata seseorang yang bicara tadi? Kalau nggak sihir apa? Ya enggak? Iya. Kalau nggak ilmu sihir apa? Berarti hipnotis itu ya salah satu cabang ilmu Dari dari induk sihir. sihir. Iya. Kan begitu loh Mas. Jadi contoh begini nih, hipnotis, oke, hipnotis itu berlevel. Ada yang hipnotis mungkin masih belajar, kalau lihat api langsung tidur tuh. Tapi naik lagi levelnya, sudah nggak pakai api lagi, nggak pakai media, dia cuman tatapan mata begini, langsung ngomong. Kayak Mas Ferdian contoh sama Mani, kamu di depan kamu ada Ali Terpen nih, kamu bagai Luna Maya nih, coba gimana? Walaupun kedua ini bukan Ali, yang satunya bukan Luna Maya, berarti mereka bertingkah seperti kedua figur yang disebutkan. Itu tingkatannya sudah naik lagi. Nggak perlu api-apian. Ada level lebih tinggi lagi? Ada yang lebih tinggi lagi. Dulu mungkin ini kelasnya, tapi sekarang udah nggak muncul sih. Si ini siapa ini? Romi Rafael ya. Nah itu dia dengan berjejer orang, dia hanya dengan bisikan satu orang bisa merembet ke orang lainnya. Itu sudah level sangat tinggi itu ya. Tinggi. Nah bayangkan jika orang-orang ini diliarkan, Ya. terus dia nongkrong di depan bank aja, Ya. coba, atau di depan ATM aja, coba, andai loh ini. Saya berpikirnya kalau mungkin mereka tidak mungkin, cuman orang yang belajar ilmu itu dan sengaja meliarkan itu. Makanya itu Mas, jadi potensi
dukun sama potensi, mohon maaf, hipnotis yang saya katakan, praktisi banyak. Ya, oh ya. Hipnotis ini untuk ranah kejahatan ini lebih maksimal ke hipnotis. Karena dia itu hanya hitungan waktu itu juga, menit itu juga, bahkan detik itu juga terjadi kalang hipnotis. Jadi untuk angka kejahatan lebih tinggi. Cuman mohon maaf, untuk orang-orang yang sudah terorganisasi seperti ini, mereka kan diarahkan. Gitu loh. Diberi panggung, diberi sarana, diberi suatu tempat agar mereka tidak liar. Kan begitu loh, Mas. Tapi mohon maaf, seseorang yang mempelajari hipnotis yang berkeliaran di sana banyak, kan begitu, Mas. Nah, lalu kalau dari gendam sendiri penangkalnya apa, Mbak? Ya sama. Jadi dari gendam sendiri, mohon maaf, kan itu hanya kata Jawa, Mas. Kata Jawa. Jadi seseorang yang gendam entah itu dengan sentuhan. Kalau umumnya Jawa itu masih kekuatannya di sentuhan sebenarnya. Sentuh. Gitu. Itu ya tetap, mohon maaf, seseorang itu kalau kita sudah bicara benteng diri, nanti ranahnya panjang. Kunci poinnya satu, kita mampu mengontrol kesadaran diri. Nah, untuk membangun kesadaran diri ini itu dengan cara apa? Dengan cara apa sih sebenarnya untuk membangun, mengontrol? Ini sebenarnya mudah, tapi sulit dilakukan, kata-katanya mudah. Jadi membangun kesadaran diri apabila kita itu sadar akan diri kita sendiri. Contoh nih ya, jika saya ini pelaku spiritual tukang nyantet orang, berarti saya jahat. Di saat saya melihat orang jahat, saya tidak mengata-ngatai orang itu jahat, karena saya sendiri jahat. Paham ya saya maksud? Paham. Contoh, saya pengguna sihir dalam kalangan hipnotis. Di saat ada orang yang lebih jelek daripada saya, dukun seumpama, saya tidak akan menjelek-jelekan dia, karena saya sadar diri kalau saya ini jelek. Saya menggunakan sihir, saya menjelek-jelekan orang. Nah, ini namanya orang tidak sadar diri. Nah, untuk membangun jiwa, ini sudah kelarinya ke jiwa ya, Pak. Ke jiwa spiritual tinggi, kecerdasan spiritual ini, maka apa? Apabila seseorang itu tahu akan jati dirinya sendiri, maka dia akan terbangun mental, akan terbangun yang namanya, mohon maaf, sadar akan diri sendiri. Jadi di saat dia terkena hipnotis, dia mampu blok mental. Begitu. Jadi kalau menurut orang Jawa bilang eling lan waspodo gitu ya, Mbak ya. Sak beja-bejane wong lali, isih bejo wong eling kalau waspodo. Itu kata-kata orang Jawa. Nah, Jawa ini sebenarnya lebih kuno daripada yang lain-lainnya. Contoh, dulu sebelum ada hipnotis ada gendam loh, kata-katanya dulu gendam. Walaupun ilmu yang sama. Ya enggak hipnotis dulu. Jadi dalam era runtuhnya kerajaan ada apa langsung kata-kata ilmu hipnotis? Nggak ada. Makanya, tapi kalau kata gendam ada. Nah, makanya orang zaman dulu mengingatkan kita untuk selalu eling lan waspodo. Nah, eling kuwi maksudnya, eling tuh ingat siapa kita. Waspada itu dimanapun kita berada, dalam dimanapun kita diposisikan, kita tuh selalu waspada seperti ini loh, Mas, yang saya contohkan di tempat kerumunan. Contoh ya, di saat seseorang ini sudah mengasihkan perkataan-perkataan yang tidak lazimnya, ini kita harus waspada begitu loh. Nah, tapi untuk membangun karakter kesadaran ini sepertinya mudah tapi sulit untuk, dan itu mesti dilatih ya, Mbak. Dilatih. Kuncinya utama adalah kebijaksanaan yang tinggi. Apabila kita sendiri hitam, jangan mengatakan orang hitam. Kan begitu. Oke, segitu tadi penjelasan dari Mbah Wajan mengenai hipnotis. Jadi hipnotis itu adalah ilmu sihir. Sebelum ada hipnotis ada gendam. Dan itu adalah sama dengan yang disebut gendam. Oke, sekian dulu lur dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen gimana menurut kalian. Lalu kita akan bertemu di video berikutnya.
kita akan nantikan video berikutnya pembahasannya tentang apa. Oke, selamat malam. Tentang santet aja. Tentang santet. Ya. Santet kemarin kemarin sudah kita bahas itu pelet ya. Oh, santet Ya, belum ya? Belum. Jadi oke lah. Mungkin kita pertemuan berikutnya akan membahas apa itu santet. Oke, Mbak Wajan, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.